Mungkin di luar sana masih tidak familiar ya dengan Ya, kata masih ada. OSIM. Ya. Kebanyakan itu adalah OSIS. Sebenarnya OSIM dan OSIS itu sama. Tugas dan tanggung jawabnya sama. Hanya dibedakan yang satu intra sekolah, yang satu intra madrasah. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ICT Mandua Polman Official dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel YouTube ICT Mandua Polman Official. Bersama saya Nur Wahdani, dan pada podcast kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Siapakah tamu yang spesial saya? Biar teman-teman semua nggak penasaran, yuk kita langsung saja perkenalan. Mulai dari kakak yang satu ini, boleh perkenalkan diri dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardanha. Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh madrasah untuk menjabat sebagai Ketua OSIM Mandua Polil Mandar periode 2020-2021. Oh, jadi Kak Ardan ini menjabat sebagai Ketua OSIM di Mandua Polman ya? Iya, betul. Ya, baik. Nah, teman-teman semua sudah tahu kan kakak yang satu ini siapa? Dan yang pastinya udah ketebakan di kepala kalian kakak yang satu ini siapa? Untuk yang lebih jelasnya, yuk kita langsung persilahkan untuk perkenalan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Abiduddin Muksid, selaku Wakil Ketua OSIM Mandua Polewali Mandar periode 2020-2021. Baik, Kak Abid ini menjabat sebagai Wakil Ketua OSIM ya? Di Iya, Mandua Polman. betul sekali. Kalau boleh tahu, Kak Ardan berasal dari kelas berapa dan jurusan apa? Kelas 12 agama 2 jurusan agama. Oh, agama 2, kelas 12, jurusan agama 2. Ya, betul. Baik, kalau Kak Abid sendiri kelas berapa dan jurusan apa? Ya, saya berasal dari kelas 12 jurusan agama 2. Oh, sama-sama kelas 12 agama 2 ya? Iya, Ya, betul sekali. betul. Sama-sama kelas agama 2 dan sama-sama menjabat sebagai Ketua OSIM dan Wakil Ketua OSIM di Mandua ini. Oh ya, Keren sekali ya, bisa sama-sama menjabat dan bisa sama kelas juga. Alhamdulillah. Ya, baik. Ngomong-ngomong nih ya, kan podcast ICT Mandua Polman ini baru kemarin dirilis nih dan baru acara perdana. Saya mau tahu nih pendapat kalian berdua mengenai adanya podcast Mandua Polman ini. Boleh Kak Ardan dulu? Pendapat saya mengenai adanya podcast Mandua Polman ini keren. Kenapa? Karena dengan adanya podcast Mandua Polman ini dapat menjadi nilai tambah atau nilai jual madrasah kita untuk siswa yang lain, dan dapat menginformasikan kepada masyarakat bahwa kita adalah Mandua Polil Mandar yang punya teknologi yang dapat dibanggakan. Ya, menurut Kak Ardan keren ya? Ya, Karena keren. bisa jadi sarana informasi bagi siswa Mandua Polman dan untuk masyarakat. Ya, betul. Ya. Kalau menurut Kak Abid sendiri seperti apa? ya pendapat saya tentang adanya podcast di Mandua Polewali Mandar ini, yaitu sangatlah keren. Karena itu dapat menjadi sarana bagi siswa untuk memperkenalkan citra madrasahnya atau memperkenalkan sekolah Mandua Polewali Mandar ini melalui sarana telekomunikasi. Oh, jadi kesimpulannya podcast ini bisa menjadi sarana informasi bagi semua orang ya? Ya, Ya. betul. Ya, baik. Kan kalian berdua menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIM nih. Ya. Kalau boleh tahu pengertian OSIM itu apa ya? Oh, boleh Kak Ardan dulu. Ya. Mungkin di luar sana masih tidak familiar ya dengan Ya, kata masih ada. OSIM. Kebanyakan itu adalah OSIS. Sebenarnya OSIM dan OSIS itu sama. Tugas dan tanggung jawabnya sama. Hanya dibedakan yang satu intra sekolah, yang satu intra madrasah, yang satu naungan Kementerian Pendidikan, yang satu naungan Kementerian Agama. Tetapi OSIM dan OSIS itu tetap sama, tugas dan tanggung jawabnya.
Oh, jadi maksudnya OSIS dan OSIM itu sama ya? Ya, betul. Cuma dibedakan dari artinya saja. Ya, Ada yang bernaungan sebagai kementerian kementerian ada naungan Kementerian Pendidikan dan agama. Kementerian Agama. Ya. Ya, betul. Kalau menurut Kabit sendiri OSIM itu apa? Ya, sama dengan jawaban Ardan tadi. Oh iya, sama ya. Iya. OSIS itu dan OSIM itu sama ya. Iya, betul Cuma sekali. bedanya kita kalau OSIM itu berciri khas keagamaan. Ya, madrasah. betul. Ya, baik. Kalau boleh tahu nih, tugas, tujuan dan fungsi OSIM khususnya di Mandua ini apa ya? Tujuan dan fungsinya. Boleh ke Ardan dulu? Tujuan OSIM Mando khususnya di Mando Pol Mandar ini pertama itu untuk memberikan wadah bagi seluruh siswa untuk dapat mengekspresikan, dapat memberikan, dapat menyalurkan bakat mereka di OSIM Mando Pol Mandar ini. Oh, jadi organisasi itu tujuannya fungsinya sebagai penyaluran Bakat, ya, dan siswa, potensi. ya. Betul. Kalau menurut Kabil sendiri tujuan dan fungsi OSIM? Ya, tujuan dan fungsi OSIM itu sendiri yaitu menaungi organisasi yang ada di madrasah. Oh, jadi OSIM itu menaungi organisasi lain yang ada di madrasah Iya, ya? betul sekali. Ya, saling berhubungan. Oh, semuanya saling berhubungan. Iya, betul. Iya, baik. Kalau boleh tahu pengaruh OSIM bagi organisasi lain yang seperti Kak Abid bilang tadi itu apa ya? Pengaruh OSIM untuk organisasi lain. Oh, Fardan boleh jelaskan? Ya, boleh. Pengaruh organisasi OSIM dengan organisasi lain itu pastinya sangat berpengaruh. Kenapa? Karena OSIM itu bisa disebut dengan the king of organization. Karena dia adalah raja dari semua organisasi di sekolah atau di madrasah. Semuanya OSIM itu semuanya anggotanya punya bagian, terutama pramuka, dai, dan lain sebagainya. Semuanya saling berhubungan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Dan OSIM merupakan the king-nya dari semua organisasi. Oh, maksud Kak Ardan itu organisasi OSIM itu the king Ya, of organization betul, ya? rajanya. Maksudnya the king of organization itu seperti yang tadi ya? Kalau organisasi OSIM itu ini sangat berpengaruh sama organisasi lain. Ya, Karena raja ya di iya, sekolah betul. ini ya. Ibarat raja. Ya, baik. Ngomong-ngomong nih, kalian berdua kan menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIM di Mandua nih. Kan setiap ketua dan wakil ketua OSIM itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Kalau Kardan sendiri yang menjabat selaku sebagai ketua OSIM itu tugas dan tanggung jawabnya apa saja? Ya, tugas dan tanggung jawab saya sebagai ketua OSIS yang pertama itu tentunya memimpin organisasi dengan baik, menetapkan kebijakan dan menentukan program kerja, mengordinasi seluruh anggota kepengurusan, memimpin rapat, dan mengevaluasi hasil kerja kepengurusan. Oh, jadi tugas Kardan itu sebagai pemimpin ya? Iya, betul. Memimpin semua anggota-anggotanya. Kalau Kak Abid sendiri tugas dan tanggung jawabnya apa? Ya, tugas tanggung jawab wakil ketua OSIM itu yaitu membantu ketua dalam mensukseskan kegiatan. Ya, betul. Dan menggantikan ketua apabila ketua dalam keadaan sakit Atau berhalangan. Iya. Jadi tugas Kak Abid sebagai wakil ketua OSIM itu sebagai pendamping ya? Ya, Tapi bukan hanya sebagai pendamping, bisa mengambil alih juga kalau Kardan lagi mengalami kendala untuk berhalangan Ya, dari betul pemimpin. Nah, kan kita semua udah tahu nih dalam organisasi itu pasti ada strukturnya dong. ya. Kalau di organisasi OSIM ini strukturnya itu terdiri dari apa saja? ya. Kak Abid boleh. Ya, yang pertama itu ada ketua, wakil, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara, wakil bendahara, dan Seksi-seksinya. sekbid-sekbidnya. Ya, betul. Oh, jadi jumlah anggota intinya itu ada berapa orang? Ya, jumlah anggota inti itu berjumlah 6 orang.
Oh, jadi itu tadi ya, seperti bendahara, sekretaris. Bendahara dan sekretarisnya ada kayak wakil pendampingnya juga Iya. ya, ada yang satu, ada dua. Ya, Oh iya, baik. Ada seksi-seksi bidangnya juga ya. Ya. Kalau di jumlah keseluruhan pengurus anggota OSIM itu ada berapa orang jumlah keseluruhannya? ya ada 34 orang. 34 orang. Ya. Oh, 34 orang dan terbagi-bagi seperti Ya, yang terbagi ke Kak seksi Abi bidang. sebutkan tadi ya. Ya, Kalau di dalam seksi bidangnya itu diisi berapa orang? 2 orang. 2 orang. Masing-masing Iya, seksi betul. bidang ada 2 orang. Dikondisikan dengan madrasah masing-masing. Boleh lebih dari 2 orang. Jumlah seksi bidangnya itu ada berapa sih? 12. 12. Ya. 14. 14 Ya. seksi-seksi bidang. Macam-macam seksi bidangnya apa saja? Ada ketakwaan, ada juga pengembangan bakat tilawatil Quran, kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidik, bela negara, Benar-benar. apresiasi seni, kreasi seni, akademik, olahraga. jurnalistik. Ya. Oh ya, banyak ya. Ya. 14 bidang. 14. Ya. Oh, jumlahnya semua ada 14 Ya, bidang. betul. Oke, baik. Kenapa sih di organisasi OSIM itu mesti dibagi lagi ke dalam bidang-bidang, seksi bidang? Ya, agar memudahkan kita melaksanakan kegiatan dan tidak saling mengharapkan. Antara satu dengan yang Oh iya. dan punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya. Biar nggak saling mengharapkan gitu Ya, ya. betul. Jadi dibagi-bagi ke dalam seksi bidang ini, tugasnya Ya. ini. Karena dalam sekolah pasti memiliki banyak organisasi ya. Ya. Ya, betul Jadi sekali. kita pasti nggak mau borongan gitu. Iya, betul. Untuk mengurus organisasi ini. Jadi lebih mudahnya kita baiknya bagi-bagi tugas ya. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kan nih kita lagi di tengah pandemi dan seluruh kegiatan itu kita alihkan ke rumah. Ya, Nah, betul. gimana nih untuk kegiatan organisasi OSIM ini? Apakah dialihkan ke rumah juga atau bagaimana? Kegiatan OSIM sejak pandemi ya, sebenarnya juga dialihkan, tapi sebenarnya OSIS itu tidak bisa dialihkan di rumah karena kenapa? OSIM intra madrasah di dalam sekolah. Kebanyakan kegiatannya itu adalah di dalam sekolah dan berkelompok. Nah, kan tadi udah dibagi ke seksi-seksi bidang nih, kan semuanya udah memiliki tugas masing-masing. Di Mandua Polman ini sistem kerja OSIM itu seperti apa? Ya. Sistem kerja OSIM di Mandua Polman itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu sistem kerjanya berjalan dengan lancar. Contohnya kita mengadakan upacara, mengadakan kultum ba'da duhur. Setelah pandemi sistem kerjanya agak berubah. Bukan diganti tapi berubah, ada beberapa program kerja yang kami tidak dapat laksanakan. Contohnya tadi upacara dan kultum ba'da duhur. Oh ya. Sistem kerja itu agak berubah sih sebenarnya. Karena pandemi atau corona. Karena pandemi ya. Ya. Jadi Dialihkan. jadi sistem kerja yang sebelum pandemi berbeda Ya. dari sekarang. Nah, kan sekarang sekarang masa pandemi nih. Jadi sistem kerja Mandua Polman ini menjadi berbeda. Nah, di masa jabatan Kak Ardan ini sistem kerjanya bagaimana? Apakah dialihkan ke rumah juga atau bagaimana? Sistem kerjanya itu tetap di sekolah tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ada beberapa kegiatan yang dapat kita laksanakan seperti kemarin kami adakan peduli korban kebakaran. Kami pergi penggalangan dana, terjun ke lokasi untuk penggalangan dana untuk korban kebakaran. Itu merupakan sebuah contoh sistem kerja perubahan sistem kerja karena pandemi. Oh, jadi selama pandemi ini sistem kerjanya tetap kayak yang Ya. dulu tapi tetap mematuhi Ya, protokol kesehatan betul. ya. Program kerja OSIM itu tidak semuanya dapat kita laksanakan karena pandemi ini. Contohnya ada beberapa program kerja
yang tidak bisa kami laksanakan karena pandemi. Dan ada beberapa yang dapat kita laksanakan, contohnya kemarin mat sama. Ya, Mat sama kemarin sebenarnya rencananya juga online, tapi karena kita pengurus OSIS merasa itu tidak efisien, karena apalagi mat sama masa ta'aruf siswa, masa perkenalan, jadi kita alihkan tetap muka tatap tapi muka. tetap mematuhi protokol Ya, kesehatan. betul. Ya, dan waktunya juga terbatas. Ya, betul. Oh iya, waktunya terbatas ya, Iya. karena dengan keadaan ini kita juga harus memerhatikan kondisinya. Iya. Ya. Selain mat sama, apa kegiatan apa di masa pandemi ini? Ya, ada juga KSM. Contohnya KSM secara daring, lomba secara daring. Ada juga contohnya kegiatan Marawis. Kemarin Marawis mengikuti lomba tingkat provinsi Sulawesi Barat melalui video atau di madrasah di online ya. Iya. Baru kemudian videonya dikirim ke Panitia provinsi lomba. ya, panitia lomba. Oh ya, jadi tetap Ya, tetap tetap berjalan. ya, tapi tetap gitu mematuhi Kegiatan-kegiatan, protokol ya. kesehatan. Ya. Berarti selama masa jabatan ini ya alhamdulillah banyak proker yang terlaksanakan Ya, ya masa alhamdulillah pandemi ini, banyak. walaupun jabatan kalian berdua ini berbeda dengan jabatan yang tahun lalu, karena Ya, pas masa pandemi kalian terangkat jadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM Mandua Polman Ya, ini ya. betul sekali. betul. Tapi kalian merasa bangga tidak bisa menjalankan itu semua walaupun di masa pandemi ini, karena merasa berbeda gitu sama yang lain? Menurut saya Bangga ya? saya bangga menjadi ketua OSIS apalagi di tengah pandemi. Iya, beda ya dari Ya, yang lain. beda. Iya. Kalau Kabit sendiri perasaannya selama menjabat Saya sangat bangga sih. sangat bangga. Iya. Contoh kebanggaannya besar apa gitu? Bangga sebagaimana bangganya? Ya, bangga seperti kami diberikan amanah dari siswa dan guru-guru untuk memimpin atau Kami diberikan kepercayaan. Kepercayaan. Apalagi anggota, apalagi dari sekian banyaknya siswa itu kalian kalian bisa menjadi pemimpin ya di sekolah Ya, ini. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekianlah bincang-bincang saya bersama Ketua OSIM dan Wakil Ketua OSIM Mandua Polman. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast Mandua Polman ini. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, and share channel YouTube ICT Mandua Polman Official. Nah, kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, saya mau meminta kakak untuk mengikuti saya jargon ICT Mandua Polman Official, boleh? Ya, Ya, boleh. Kalau saya bilang ICT Mandua Polman, kakak-kakak bilangnya unggul, berkarakter, bermartabat. Boleh? Boleh. Yuk, Boleh. silakan. ICT Mandua Polman Official, Unggul, berkarakter, bermartabat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.